Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast alumni. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita yaitu Fitri Fyozel, alumni dari mana nih Bun? Solo. Solo, SMA 1 SMK Budi Mulia. Oh, SMK Budi Mulia. Baik Bunda, selamat datang di podcast alumni kita dan juga terima kasih telah hadir bersama-sama kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau boleh tahu Bunda mungkin bisa cerita nih pengalaman dari Bunda kecil ya. Mungkin saya lebih cenderung panggil Bundo lah ya. Yes. Bundo Fitri Fyozel. Nama lengkapnya siapa sih Bun? Fitria Syahrinanda. Fitria Syahrinanda. Syahrinanda. Fyozel itu perusahaan. Oh gitu. Jadi semua orang di sini taunya Fyozel. Oke. Mungkin bisa cerita Bunda atau Bundo. cerita kecilnya nih. Ya, lahirnya di mana, SD-nya di mana, dan senakal apa waktu kecilnya? Lahirnya di Padang. Oh, lahir di Padang. Karena orang tua orang Padang. Padang ya? Ya. Ayah orang Padang, ibu orang Solo. Oh, ayah Padang di mana? Padang di Simpang 6. Kota Padangnya. Simpang 6 Kota Padang. Iya, Padang. Sedikit Bunda. Tepi pantai. Tepi pantai Taplau ya? Yes. Simpang 6 itu Bunda, itu kan ada lampu merah tuh. Iya betul, dekat situlah. Lampu merah itu dulu saya penelitian kuliah di sana lah. Jadi yang memasang pertama kali lampu merah itu kami anak Politeknik Unan. Oh, orang Padang. Lanjut Bunda. Jadi ibunya orang Solo. Ya. Solo di mana? Solonya di kota Solo. Ada 3 Kantor Solo, balai kan? kota itu dekat rumah. Dekat rumah. Ya. Oke. Kotanya pasar pun dekat tak jauh lah. Oke, lanjut. Lahir di Padang, dibesarkan di Solo. Oh gitu. Karena Tinggal sama nenek. nenek nenek sama kakek tidak suka kalau di Padang ya kan, agak beda auranya itu beda. Oh. Aura Padang itu panas. Iya, Aura Solo dingin kan. Iya. Pindah ke Solo sama kakek nenek. Ini Kabupaten Solo atau Kota Solo? Kota Madya Solo. Kota Madya Solo. Karena Solo ada 3 ya. Iya. Kabupaten Solo, Kota Solo, dan Solo Selatan. Iya. Supaya pemirsa tahu kan gitu. Kota Solonya. Ya. Oke, lanjut. Jadi dibesarkan SD-nya juga di dekat rumah. SD 10, SMP-nya juga dekat rumah, SMP 4. SD 10 berapa lama di SD-nya? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Semasa kecil di semasa SD nih. Iya. Ada pengalaman yang mungkin berkesan bagi Banget. Apa itu banget ya? Lagi dong ceritanya. Berkesan banget. Kalau tinggal sama nenek itu beda sama tinggal sama orang tua. Enakan mana? Enakan sama nenek lah. Kenapa kita harus enak sama nenek? Kalau sama nenek kan semua diikutin. Itu dia. Ya kan. Dimanjain Jadi ya. bertualang lah. Dari kecil sudah bertualang karena kan petani kan. Yang petani siapa? Nenek. Nenek Kalau petani. kalau Jadi kakek bukan Bunda petani. Fitri ikut sama nenek bertani. Nenek sawah. bertani, ya ada sawah, ada ladang. Kalau kakek bukan, dia apa? Tentara. Anak kolong. Iya. Ya, itu istilahnya ya. Jadi beda didikan. Beda didikan. Militer ya kan. Sedikit keras. Jadi kesannya apa tuh waktu SD itu? Berkebun tadi. Iya, berkebun dan Jadi hidupnya ya? seperti ya di desa lah. Enak ya? Ya pasti rindu lah seperti itu. Sekarang nggak ketemu lagi. Waduh. Ada ladang, ada kebun, ada ubi, ada semua ya kan. Semua ada. Nggak perlu beli. Kalau boleh tahu nenek sekarang masih Nggak gimana? ada. Kakek? Semua udah nggak ada. Orang tua nggak ada. Orang tua Semua juga. sudah nggak ada ya. Al-Fatihah lah untuk mereka. Al-Fatihah ya. untuk mereka. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ditempatkan Amin. bersama orang-orang yang soleh dan Amin, soleha. insyaallah. Amin. Baik, SD, SMP di situ juga. Iya sama di situ Di juga. situ juga. Dekat rumah juga nih. Iya nggak SMP. jauh lah, 1 kiloan jalan kaki. 3 tahun. 3 tahun. Nggak ada 3 kelas kan? Nggak pernah. Alhamdulillah the best. Prestasi gimana? The best Sangat nih. memuaskan lah ya. Masuk 10 besar atau 3 besar? Selalu 3 besar dulu. Selalu 3 besar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selalu 3 besar. Kemudian SMA. Ini SMA nih agak panjang cerita kita nih. SMA gimana? SMA normal, cuma agak sedikit tomboy kali ya. Kayaknya memang iya nih. Ya, nggak seperti anak orang. Kalau Oh gitu. kan. Namanya juga anak kolong. Iya. Udah gitu kan sepupu laki semua. 14 tuh cucunya cuma sendiri perempuan. Jadi waktu kecil bermain udah Dengan sama cowok semua. dengan cowok semua kan. Mete-mete tuh Mete-mete ya kan. mete sepupu-sepupu kan cowok-cowok semua. Jadi ya kayak cowok lah.
Yo, Main layang, ikutnya main kelereng ya kan. gabung main sama Iya, mereka kan, main layang. Itu main layang, main kelereng. Sama, tetap main itu. Ada nggak instrumen batu lele? Ada dong, Ada. pasti. Kalau belum puasa Ramadan main karambit itu ada. Tetap. Itu Bunda ikut juga main kayak gitu ya? Kalau di kampung tuh main ciri manci, nak. Nah, sembunyi-sembunyi tuh kan. Nah, itu main ciri manci namanya. Ya. Kalau di sini namanya main tongkat dingin. Yes. Ya, Betul. sama tuh ya. Sama. Main-mainnya gitulah. Tapi rindu lah. Suasana Rindu, seperti itu. tentulah ya. Karena masa itu takkan terulang kembali ya. Nggak ketemu di sini. Ya, iya. Uang tidak bisa membayar itu. Ya, itu dia. Jadi SMA SMK. SMK ya? Ya, perkantoran. SMK perkantoran. Berarti macam SMEA ya? Ya, SMEA. Nama SMK apa tadi? Budi Mulia. SMK Kabupaten. Budi Mulia. Melenceng dia lari ke kabupaten. Oh. Sekolahnya. Di Kabupaten Solonya. Ya. Oke, sekarang SMK masih ada kan? Masih ada. Masih. Ini waktu SMK ya, SMK Budi Mulia, jurusan perkantoran. Iya. Ya kan, saat itu memang hobi ya, hobi terkait perkantoran. Enggak sebenarnya. Biasa kalau zaman dulu tuh dorongan dari keluarga pasti. Nenek lah ya. Ya, udah sekolah ini aja ikut. Oh gitu. Saya itu ada keinginan. Iya. Iya. Ini kemana? Pengennya kemarin itu di apoteker sebenarnya. Oh. Tapi tidak ada dukungan. Tidak ada dukungan. Tidak ada dukungan. Akhirnya dengan tak ada dukungan, Ya ikuti aja. bersedia menjalani ya. Tak ada beban ya. Jadi gimana dengan prestasi sekolah? Bagus aja, tetap jadi Tetap bagus. yang the best sih. Oh gitu ya. Insya Allah. Artinya memang apapun Nerimo sekolahnya kata orang Jawa. nerimo. Iya. Nerimo ae. Iya. Nerimo. Gak komplain gak pernah. Oke, jadi SMEA tentu banyak cewek ya. Iya. Banyak cewek ya. Sangat Ya. cowok paling 2-3. Karena dia kan berlawanan dengan SMK STM kan. Iya. Oke. Lawan. Pertama kali mengenal cowok dalam konteks suka. Ya kan karena Iya. Bunda kan Agak tomboy. itu dia. Jadi emang agak susah sebenarnya. Ya. Agak susah dekat karena kebetulan strict. Udah biasa kawan keras gitu ya, kan. udah biasa kawan. Udah gitu kalau di Solo itu dulu ya, boleh dibilang gengnya balap motor tuh kami gitu. Ikut geng motor. Iya, Jadi sekolah pakai bawa motor lah ya. ya enggak juga, tapi di rumah gitu. Di rumah. Di sekolah ikut nggak geng boleh. motor. Oh, sekolah nggak boleh. Nah, nanti ada gengnya. Itu cewek sendiri memang. Masya Allah. Jadi kalau orang deket nggak berani. Anak geng motor. Itulah cowok, emang cowok banget sih. Iya. Ada sih deket mungkin mau tamat kali ya. Betul udah mau tahu Iya, ada deket tapi ya satu sekolah juga. enggak. Enggak. STM. Oh, anak STM. Iya, biasa. Ya namanya ya Kenal gitu doang sih. anak-anak sekolah lah ya. Iya. Paling sekedar. Kan zaman kita nggak nakal. Ya. Zaman kita belum ada nakal-nakalan. Belum ada kafe kan? Belum ada nongkrong-nongkrong kan nggak belum, ada. Tempat tongkrongan Zaman kurang, kita kan kalaupun deket sama orang di sekolah doang kan, antar Iya. pulang sekolah udah seperti itu. pulang Simple. sekolah habis. Komunikasi. Nggak ada cerita. Komunikasi tak ada kan? Ada. Tidak ada Nggak telepon-teleponan. seperti sekarang, nggak bisa Iya, nongkrong iya, kemana-mana. iya. Beda. Jadi tidak terlalu di memori kan itu. Tidak terlalu memorikan, berlalu begitu Berlalu saja. saja. Karena yang di depan lebih bagus. Kenapa kita mengingat yang di belakang? Cie. Iya kan? Gula Betul kan? Betul. Tidak ada betul. gunanya Tak ada melihat ke gunanya belakang. ke belakang. Nggak akan kembali kan? Ya. Selera juga udah ganti. Cih. Lu udah selera dua lagi gitu ya. Kalau udah Ya. kerja, udah punya uang, udah ngatur sendiri kan? Udah beda lagi. Udah seleranya beda lagi. Pasti beda lagi. Pasti Betul gini, itu. kok mau sih aku kemarin sama dia pasti begitu. Iya. Kita nggak muna ya. Iya. Hari ini udah beda. Beda dong. Artinya kita lebih baru realistis kan. Realistis, bener. Bukan baper-baperan. Apalagi aku orangnya realistis banget, logika Betul banget. semuanya. Logika. Tidak ada nggak pakai logika. Nggak Bergerak baper-baperan ya. nggak pernah baper juga, orangnya nggak ada cerita nggak enakan bodo amat. Iya. Tugas kita di dunia bukan buat enak orang, Betul. iya kan? Iya. Tugas kita kan sama Tuhan, Iya. silaturahmi saja. Abdominana sudah. Udah. Itu tugas kita sama Tuhan. Suka lagi. dia tak suka Ya, urusan dia. Nggak urusan kita buat dia enak. Iya. Dia nggak suka sama kita, bodo amat. Terus tugas aku bukan buat suka kau. Iya kan? Iya. Ya sebaiknya pun kita, Iya. itu belum tentu baik Ini menurut nampak nih orang. jiwa tomboynya nih Iya. keluar nih. Iya kan? Betul, Ya, betul, lebih betul. baik seperti itu daripada munafik. Ya. Lebih baik begini gitu, apa Di depan adanya gitu. manisnya, Ya, di belakang. pelukan saya ini. Iya. Lebih baik seperti kita. Nggak suka ya udah mundur. Oke. Jadi kesan
selama sekolah ke guru ada nggak? Oh guru ini Nggak ada. nggak ada ya. Karena aku Biasa juga. anak yang disayang di sekolah sih. Punya banyak prestasi. Oh, Jadi gitu. nggak pernah ada masalah, nggak pernah. Nah, artinya Suka sama guru. bukan artinya gini, guru ini sangat-sangat Strict. strict Keras terus enggak bukan strict lah, mungkin Apa? baik. Agak baik dan menjadi memori tersendiri. Ada dong. Ya kan? Guru apa ada. itu? Kalau Itu boleh tahu? guru bahasa Indonesia. Hmm, Dia terkenal paling garang ke orang lain, ke orang lain. tapi ke akunya baik. Baik. Ya, Kalau ya. aku belum bayar SPP, dia ini nggak pernah panggil, Oh, dibiarin gitu, aja. Dibiarin aja. Tapi kalau orang 1 bulan makin dipanggil-panggil, dihalo-haloin kan. Enggak, dia selalu aja. Selalu aja Nah, deh. gitu. Nah, karena kita selalu kasih nilai terbaik, jadi Gitu, dia gitu. ngerasa nggak ada tekanan. Apa yang membuat misalnya Bunda sampai lambat bayar SPP? Kan nggak ada orang tua, kan tinggal sama nenek kakek. Kakak tentara. Udah pensiun. Oh, udah pensiun. Iya, iya. Anak-anakku udah yang cucunya yang kedua, Yang kedua. otomatis dia udah tua banget kan, udah pensiun kan. Iya, iya, iya. Terus dia ya orang-orang mereka kan cuma ada ladang, kebun. Kalau itu banyak, tapi kalau orang Solo kan begitu, duit nggak ada, harta banyak. Harta banyak, aset yang banyak ya. Itu banyak. Kalau untuk makan ya ada, tapi kalau terlambat SPP itu biasanya mungkin ayah telat kirim. Ya, kirim. Karena kan Ya di kondisi sana. ekonomi juga lah kan. Ya, Sebenarnya kan? kalau ayah sih orang terpandang berkecukupan, tapi tapinya dia kan punya lagi keluarga lain. Jadi kita nggak begitu bergantung sih, nggak ada dia juga nggak apa-apa. Itu kenapa memilih tinggal sama kakek nenek, nggak ingin jadi korban kan gitu. Gitu, gitu, Jadi gitu. nggak begitu bergantung Iya, sih. iya. Jadi Bunda berapa orang adik-beradik? Berdua. Berdua. Bunda yang Abang satu, akunya kecil. Abang sekarang posisi di mana? Di rumah di Solo. Di Solo, masih di Solo deh ya. Oke, oke. Jadi waktu sama nenek berdua. Ya anaknya kami semua di situ. Iya, Tinggal sama nenek. ya. Karena Iya, kan iya. baru kita cucunya. Mm-mm. Baru kita cucunya. Gak ada yang lain. Tak ada lain. Jadi makanya yang ada tadi Mak Ete, sepupu. Ya semuanya sepupu. tuh. Jadi kami tuh udah kayak adeknya, bukan kayak cucunya. Kayak adik-adiknya. Tante-tante tuh udah kayak kakak. Oh, ya karena Iya. seumuran juga mungkin ya. Enggak seumuran, tapi karena udah Satu satu pergaulan. kan, Satu pergaulan. iya, main dibawa ya kan, Iya, kita kayak iya, iya, adik iya, kan, iya. pergi ikut. Iya, iya. Mereka iya. juga nggak buat kayak ponakan lagi memang. Begitu ya. Udah buat kayak adik. Jadi selama sekolah semea nih, hal yang terpahit yang pernah Bunda rasakan Apa ya? atau mungkin udah dilupakan? Gue enjoy aja sekarang gitu. Mungkin ada? Ada sih dari dapat ini ya, dapat beasiswa kuliah pas mau tamat tuh. Terus mau kuliah nggak dikasih sama ayah, Nggak jadi. nggak disetujui, katanya ngapain kuliah gitu. Itu mungkin nggak lupa sih. Oh, berarti Dapat Bunda beasiswa di sebenarnya, ya, di Padang. Di Padang. Pengen kan impiannya orang Ya gitu. namanya juga semangat belajarnya ada Iya, kan. otak juga ada ya. Kan? Otak juga ada, kemampuan ada gitu kan. Tinggal dia nggak support. Dia nggak support jadi ya gitu. Daripada kan. Ya, tapi sebagai apa udah biasa mandiri mungkin dari kecil berprinsip begini, oh nggak apa-apa. Aku harus berhasil nggak mesti dari kuliah loh ya. Ya, betul. Masih banyak Aku pintu-pintu lain ya. harus bisa berhasil tanpa ini. Gitu. Nah itu, Mantap, mantap. itu mungkin yang perlu diingat. Memang udah garis keras sebenarnya. Dari kecil udah keras. Udah keras. Nah, jadi prinsip Dan itu itu ada. juga membentuk karakter kita ya. Ya, Ya. karakter itu terbentuk Bukan karena jadi sekarang keadaan. bukan karakter yang cengeng ya kan. Enggak. Dijatuhin pun nggak akan jatuh. Iya, Kalau iya. sekarang. Iya. Jadi semea kemudian dengan kondisi seperti itu juga bergabung sama anak geng-geng motor juga ya. Iya. Itu kalau anak geng motor tuh ngapain aja tuh? Di rumah soalnya ngumpulnya semua. Oh, Karena di ibu rumah. itu modelnya anaknya nggak boleh keluar rumah. Oh, nenek nih ya. Enggak. Ibu pun setelah nenek meninggal, Oh, sama ibu balik ke kampungan. Nah, ibu tuh pokoknya kalau teman-teman di rumah udah kayak anak semua sendiri. Karena kan udah dari kecil makan semua. Tapi nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Ya, itu rasanya Main apa? boleh sama teman siapa saja. Boleh. Tapi Asalkan mungkin di rumah. jangan keluar. Terus orang-orang itu udah jadi anak sendiri memang. Iya, Karena iya, anak-anak orang geng motor tuh bukan sembarangan anak. pernah tawuran nggak dulu? Nggak pernah. Kita nggak pernah Ini yang negatif. gimana? Geng motor syariah? No, enggak. Kalau geng motor tuh cuma balap-balap aja. Nanti malam minggu ada balap, ada trek kan. Oh, udah Dulu kan hebohnya trek. Mm-mm. Tahun 97 kan, 98, 96. Itu hobinya trek-trekan. Tapi kalau untuk negatif kita nggak pernah.
Ya, berarti Karena kan itu anak-anak orang bukan sembarangan semua. Itu memang sampai sekarang begitu mereka. Masih ada ya? Bagus. Dan itu Kami masih. Apalagi ada WA sekarang kan, ada media sosial. Ada ketemuan kalau pulang gitu ada. Oh iya, gitu ya. Iya, bagus. Jadi selama sekolah dengan geng motor tuh ada cabut-cabut sekolah nggak? Ya ada dong. Oh, iya. Jelas kalau nggak suka sama guru kan gini. Keluar kita. Tak suka pelajarannya. Iya, keluar kita. Karena berhubungnya kita pintar semua, jadi nggak pernah ditegur. Dibiarin aja. Gitu ya? Karena pintar. Dibiarin aja udah hilang. Jadi kok begitu ada pelajaran yang nggak disuka, udah cabut, pulang. Sebenarnya nggak suka tuh satu orang, tapi berhubung care. Itulah kompak kan. Dia sekolahnya di sana. Kan nggak satu sekolah kita. Beda tuh udah janjian besok kita nggak sekolah kan. Gitu. Oh memang udah kita janjian ke Danau Singkarak dah. Udah direncanakan. Itu tempat duduk kami kalau di Danau Singkarak tuh. Tempat tongkrongan. Iya. Sekolah ya. Itu biasa kalau udah direncanakan itu pengen ganti nggak? Oh iyalah. Memang. Cuma nggak ada, kalau yang dulu memang bagus, anak sekarang tuh beda. Dulu emang nggak ada negatif, nggak ada yang zaman sekarang narkoba kan, nggak ada ngerokok juga nggak ada. Gitu. Oh zaman dulu ngerokok nggak? Nggak ada. Tapi care lah ya. Ya kalau zaman dulu tuh sekedar hobi mereka, hobi balap, hobi, karena kan anak-anak dulu zaman Sultan sekarang itu borju kan, dan mereka udah borju semua gitu, orang ada semua, jadi nggak nakal-nakal yang bagaimana. Nggak macam-macam ya. Terus kalau balapan malam minggu balapan. Iya. Terus balapannya di mana, Bun? Depan rumah dong. Depan rumah tuh kan jalan lurus kantor balai kota. Treknya sampai hari ini kemarin pulang terakhir masih di situ. Masih di situ. Pernah ikut, bundanya pernah ikut? Ya iyalah. Merasakan bagaimana memacu adrenalin ya? Iya. Memang agak lain memang. Kalau udah bawa motor tuh ya. Kalau boleh tahu jenis motornya apa, Bun? 2 tak atau 4 tak? Iya, 2 tak lah. 2 tak. Iya. Kalau sejak itu apa yang terkenal? Force One ya? Iya, Force One lah. Zaman dulu Force One King ya kan? King ya. Boleh bawa King bisa? Bisa Kawasaki Ninja. Kalau sekarang ya enggak lah. Udah 23 tahun berlalu. Udah meninggalkan itu semua. Ya udah meninggalkan. Emang sudah terkubur sebenarnya. Iya. Terkubur melakukannya. Ya. Tapi memorinya masih ada. Kalau ketemu masih cerita lagi. Oh, seru-seruan ya. Enak kali kita waktu kecil kan. Puas lah ya, masa remajanya ya. Enggak ada beban. Puas lah alhamdulillah. Selama trek-trekan pernah ada jatuh. Musibah atau gimana? Ada dong. Jatuh, tabrakan. Ini habis semua nih. Oh. Jatuh sendiri, maksudnya jatuh sama teman, enggak pernah tabrakan. Buat tabrakan ya. Sampai hari ini. Enggak ada yang tinggal ya? Ada teman, ada berapa orang. Kenapa tabrakan? Enggak. Ya itulah, balap-balap. Nanti ada beberapa orang, lebih dari 1? Lebih lah. Lebih ya. Dari SMP teman-teman satu kelas aja udah berapa orang. SMP Bunda udah ikut? Yang pernah deket sama aku juga meninggal. Pernah mencoba deket ke aku gitu. Iya, tapi enggak waktu SMA ya. Tapi enggak jadi, dia meninggal juga. Meninggal juga di balap juga, di trek-trek juga. Ngeri ya? Banyak ya. Trek-trekannya ya? Banyak. Jadi sekarang masih terkomunikasi anak balap. Kalau alumni sekolah SMK-nya gimana? Ya ada, SMP ada, SMK ada, semua ada. Masih ada ya? Masih bagus kami semua. Ada grupnya. Ada grupnya. Alumni. Jadi kalau ngumpul, lebaran balik, ngumpul gitu? Iya, kalau ada waktu balik ketemu. Ada nggak yang di Dumai? Ada. Alumninya? Ada? SMP ada. Ada ketemu. Itu ketemu pun nggak sengaja. Kayak mirip-mirip gitu kayak kan. Pas sudah masuk di grup, ini kayak lihat fotonya kayaknya yang di Dumai bukan. Berani nanya. Bener dia. Oh, akhirnya udah ketemuan ya di rumah main biasa udah kayak Iya. Jadi setelah tamat sekolah Bunda kemana? Nah itu dia. Petualang dimulai. Iya. Itu yang sesungguhnya. Oke. Menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Iya, diajak sama keluarga, masih saudara. Ke Bangka Belitung. Dia kan manajer di perkebunan. Iya. Memang kalau orang Minang punya saudara jiwa merantau ya. Merantau ya. Oke, Bunda merantau ke Bangka Belitung. Iya, karena kan kita pemikirannya begini, aku sudah korban ini, aku nggak mau susah, pengen berhasil. Iya. Dan aku pengen membuktikan bahwa aku bisa. Aku bisa. Nggak ada orang tua pun, aku bisa. Iya. Seperti itu yang sudah terbenam di hati dari kecil. Artinya waktu kecil sudah biasa tidak menggantungkan kepada orang lain. Tidak pernah. Ya. Selalu diajarkan untuk kerjakan sendiri. Ya.
dari kecil sampai hari ini. Jadi ada masalah apapun aku nggak butuh siapa-siapa. Sudah butuh Tuhan saja, udah mengadu, udah kita selesaikan sendiri. Iya. Udah diajarkan seperti itu. Oke, tamat langsung merantau. Iya, merantau di Bangka Ikut Belitung. siapa tadi? Udah Ini saudara. abang ya? Abang, ya. Yang kerja di PKS Bangka Belitung. Iya, Sinarmas Group. Oh, nama grup. Bangka Belitung ini kampungnya Ahok ya? Ya, kampungnya suami. Nah, maksud Ahok, Iya. Basuki kan? Pandan. Ya, Oh, gitu. Pangkal Pinang. Oh, Pangkal Pinang. Jadi disitulah ketemu Iya, satu kantor. sama suami. Oh. Satu pabrik. Satu pabrik. Iya. Bekerja berapa tahun, dikenalin sama udah. Iya, iya. Kerja udah agak mapan, langsung nikahin. Oh, Simple, gitu. nggak ada kayak anak sekarang kita pacaran, kita tuh nggak ada. Aku nggak pernah ngerasain itu. Nggak ada yang namanya pacaran, pergi jalan itu nggak ada. Kita udah masuk ke dalam perkebunan itu sudah seperti robot. Udah tidak ada lagi. Jadi kalau boleh tahu Bun, itu kerja berapa lama di sana? Dan 8 tahun. 8 tahun jadi karyawan di sana. Sebagai? Aku banyak, mulai dari kerani timbang, mulai dari. Mungkin bisa cerita nih, kerani timbang itu apa? Bagian penimbangan mobil. Setiap mobil yang masuk keluar masuk itu kita yang timbang. Oh. Dan itu nggak bisa makan loh. Jadi makan sambil kerja? Ya, makanya aku makan nggak bisa pakai tangan. Kan nggak pernah lihat aku makan pakai tangan. Ya, aku juga tak pernah lihat Bunda makan. Kita kan sering makan bareng. Ya. Oh, jadi karena itu Ya, itulah sebab ya, karena ini laci ya. Ini kita kerjanya tuh di depan 24 jam boleh dibilang. Kalau teman nggak ada, kita 24 jam. Nanti nasi tuh dilaci aja sambil masuk tuh. Ambil satu. Jadi yang namanya fase menikmati hidup aku merasakan tidak ada. Selama 8 tahun itu udah menikah pun udah apa, itu nggak ada lagi yang namanya hidup tenang tuh nggak ada. Karena bekerja itu udah seperti robot. Aku nggak tahu jam tidur yang seperti sekarang. 8 jam itu nggak ada. Gitu ya? Iya. Jadi kalau orang bilang enak banget loh ya. Enggak, memang kalau dengar cerita enak nih, mantap kan? Tamat sekolah langsung kerja PKS. Iya kan? Dia nggak tahu apa yang terjadi selama di dalam kita bekerja kan. Kita tidur 3 jam, 2 jam mungkin. Nanti gitu, kalau keras memang ya? Ya, karena kan timbangan itu 24 jam. Dan Saya bekerja 12 jam. Mobil masuk terus. Yes, mobil masuk terus. Tapi cuannya enak kan? Ya, alhamdulillah karena begini. Karena cuan saya biaya sendiri. Mulai dari hidup sendiri, orang tua, saya menikah pun tidak mengganggu siapapun. Tidak sepeser pun. Saya minta ke orang tua, keluarga atau siapapun lah ya. Tidak ada ikut campur orang lain. Jadi pure hidup dari itu kita. Udah saya jelasin sendiri seperti itu. Dan nikahnya di Bangka Belitung dan setelah itu pesta kembali ke Padang, itu pasti. Iya. Sendiri loh perempuan. Kalau sendiri perempuan tuh nggak ada cerita mau nikah di tempat orang. Pasti kita akan pesta lagi. Ya pasti dong. Apalagi kita penerus. Iya. Perempuan itu penerus keturunan kan. Jadi pesta tuh 2 kali. Di sana dulu kumpulin duit lagi, baru. Berarti kerja menikah. Kalau boleh tahu setelah kerja berapa tahun? 2 tahun. Oh 2 tahun nikah. Jadi selama 8 tahun tadi kerja itu 6 tahun dalam kondisi sudah berkeluarga ya? Iya. Tetap aja udah punya anak pun ya ketemu anak cuma tidur aja sebentar. Begitu. Suami juga gitu ya kerjanya? Oh dia lebih lagi karena dia kan orangnya sama seperti aku. Kita ketemu orang yang sangat sama banget, yang gila bekerja. Sama pekerja ya? Sama-sama yang ingin mewujudkan mimpi. Karena kita sama-sama dari orang biasa. Ya, yang bukan pewaris, kita adalah perintis. Ya. Itu juga kalimat yang sering kita pakai juga. Kami bukan pewaris. Ya, jadi kami udah sepakat. Kita harus berhasil. Saya support, dia support. Jadi tidak ada saling support. Ya. Saya pulang pun mau pagi pun dia ada. Nanti dia tidur di kantor saya bahkan. Ya, ataupun anak saya bawa. Kalau udah pulang semua bos-bos saya izin. Iya. Nah, nanti saya boleh bawa aja, nggak apa-apa. Itulah di Sinarmas saya bertemu keluarga semua. Tidak ada seperti itu ketemu di tempat lain. Sinarmas ya. Ya, udah support saya dari dulu semua pimpinannya. Udah dari dulu Fitri, nanti kalau apa ambil ilmu di sini. Saya dipindah-pindahin. Beberapa bagian Fitri harus ambil ini, terus kamu harus berani ke produksi, bagian accounting, purchasing itu semua saya sudah. Karena biasanya memang keuangan tadi kan. Semua pokoknya saya ambil ilmunya. Pimpinan saya tuh sangat-sangat mendukung kami.
kamu tidak pantas di sini lama-lama, selalu begitu. Iya, Kalian punya bibit, keluar cepat dari sini, ambil ilmunya keluar. Benar, seperti doa-doa mereka. Nah, doa saya hebat juga. Mereka ya. Iya, support saya diajarin, kasih buku. Ini saya kasih kamu ilmu, belajar sendiri. Saya nanti bantu-bantu orang itu tanpa pamrih memang. Itulah, dibayar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Allah kasih kita reward sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat. Ya. Saya tidak pernah pamrih. Misalnya saya kerjakan ini, saya minta biar lembur tuh nggak pernah. Saya nggak pernah bertanya lembur saya berapa, itu nggak pernah. Dari pertama kerja sampai terakhir saya berhenti, mengundurkan diri. Saya nggak pernah nanya. Jatuhnya resign ya? Saya resign karena suami pindah ke Riau. Oh. Ada tawaran dari bos saya di Sinarmas, mantan Sinarmas, menarik kita ke sini. Oh gitu. Iya. Jadi gini, di Bangka Belitung, kemudian suami ditarik oleh mantan bosnya, ya, yang dulunya di Sinarmas. Abang angkat saya. Oh. Nah, kata dia tahu, pengen kan berubah. Iya. Nah, teleponan. Saya baru melahirkan, langsung keluar. Anak pertama. Anak kedua. Oh, anak kedua. Ya, Umur 30 hari saya tinggalkan Bangka. Bangka Belitung. Hijrah ke Dumai. Iya. Tahun berapa Bunda masuk ke Dumai? 2008. Oh, 2008. Udah 16 tahun juga ya? Iya. 2008. Jadi saat itu suami kerja pindahnya ke Nagamas. Oh, langsung masih ke supervisor. Nagamas. Masih merintis. Merintis. Ya. Tapi merintisnya udah enak. Supervisor lah ya. Enak. Terus saya minta kuliah di sini. Saya bilang kenapa tidak? Kuliah pulang kerja. Oh, saya izin. Berarti sambil itu Bunda tetap lanjut kerja? Enggak, saya udah berhenti nih. Oh, udah membenahi dulu. Dari tadi di Sinarmas Bangka Belitung masuk ke Dumai. Saya resign. Berarti nggak kerja ya? Nggak kerja. Saya ini cooking class. Ambil dulu sekolah masak. Cari ilmu karena kan nggak terbiasa diam. Iya. Nggak terbiasa diam. Dan juga nggak pernah masak. Nggak pernah masak. Akhirnya kan? saya ikut cooking class berapa tahun. Demi keluarga nih. Iya, kan? Karena ini impian semua orang. Anak kan berapa tahun udah saya tinggal. Dia ketemu saya kan ketika pagi doang. Sebentar, habis itu saya udah kerja. Jadi saya balas. Balas saya jadi ibu yang baik memang ketika itu. Mengejar quality time kata orang ya. Belajar masak apapun yang mereka mau saya buat belajar. Itu ada support juga dari mantan supervisor saya waktu di Sinarmas. Dia juga cooking class. Dari situ motivasi saya belajar. Dia kasih saya semua belajar. Akhirnya saya mencoba sendiri dan sempat saya buka pesanan-pesanan lama selama di Nagamas ini. Pesanan maksudnya catering? Kue. Saya basicnya lebih ke kue dulu. Kue kering atau kue apa-apapun saya sekolah. Terus lama-lama gini, boring kan. Kita punya ilmu, sayang. Jadi begini, saya udah beli lah rumah di BTN Sunario. Saya pernah beli itu rumah di sana juga ikut. Terus gini, kenapa sih nggak kita coba isi-isi barang kan? Supplier lah. Saya putuskan untuk menjadi supplier. Kebetulan kita punya banyak relasi di Sinarmas ataupun di perusahaan-perusahaan lain ya. Terus suami mendukung, ayo katanya. Setelah muncul Viozel itu ya? Ya, karena itu anak saya, Viola dan Hazel. Oh, itu artinya Viola dan Hazel. Viola yang besar, cewek itu ya, yang besar, di Jakarta ya? Di Jakarta. Si Hazel yang cowok kemarin ya? Iya. Nah, jadi buka kecil-kecil, masih cukup uang. Lama-lama bergerak dia kan. Bisnis bergerak. Iya, sesuai dengan naik dia. Iya, sesuai dengan usaha kita. Apa yang kita lakukan itu yang kita dibayar kan. Artinya usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Oh gitu ya. Jadi mulai kayak kita nggak ada uang nih, nggak cukup. Nah, saya jual rumah. Yang di Senario. Saya nggak pernah menyusahkan orang. Di Senario. Iya. Saya masih ingat jual itu untuk tambahan. Terus saya jual lah perhiasan untuk modal. Pure ya ke bisnis ya? Iya, ke bisnis semua. Boleh tahu bisnisnya apa aja? Supplier apa aja nih? Kalau waktu awalnya itu ya elektrik saya, fokus di elektrik saja. Pengadaan lampu jalan, pasang listrik jalan atau pokoknya yang berbau elektrik lah untuk perusahaan. Apa saja? Di pabrik-pabrik ya? Iya. Bukan di APBD pemerintahan ya? Bukan, saya nggak mau.
Iya, nggak mau diperiksa KPK nanti. Iya. Nggak mau, kerja yang santai aja, Ya, nggak ada tekanan. Ada tekanan. Iya, Ya kan? nggak ribet. Betul. Ya merangkak dari sana. Angsur masuk ke beberapa perusahaan. Saya sering terbang memang. Kalau untuk maju memang saya bergerak sendiri, karena kan suami bekerja. Ya. Jadi memang saya bergerak sendiri. Kalau orang bertanya siapa yang bergerak, saya. Ya. Terus kalau bergerak anak-anak? Kan ada pembantu saya, juga ada tante. Di rumah. Ada 2 orang yang jaga ya. Iya. Ada keluarga lah ya. Ada keluarga. Jadi pergilah. Sering kebanyakan dulu tuh kita bergerak di Bangka Belitung. Karena kan saya besar bisnis di sana, bukan di Dumai. Setelahnya baru di Dumai. Gitu. Jadi waktu merambah bisnis ini di Bangka Belitung. Balik lagi ke sana berarti. Balik saya, bolak-balik ke Bangka Belitung. Iya. Tapi udah beda case-nya kan. Iya. Dulu kita karyawan. Iya. Sekarang kita mitra. Sekarang kita mitranya. Ya pernah berbicara seperti itu. Manajemen saya ketemu. Dulu Fitri di sini karyawan saya. Hari ini mitra ya, saya. Iya. Kamu yang supply ke sini. Iya. Dia masih ingat omong-omongan dia mengajarkan saya. Saya masih ingat, tidak pernah lupa saya kepada orang-orang yang sudah membuat saya menjadi seperti ini hari ini. Dalam berbisnis artinya menggeluti entrepreneurship lah ya. Ya. Pernah jatuh bangun, ngalamin jatuh bangun. Itu pasti. Mungkin bisa cerita lah gimana jatuh bangunnya. Ya biasanya kalau di pabrik ketipu atau apa? Ketipu, alhamdulillah kalau yang kemarin waktu di Bangka tuh nggak pernah. Nggak pernah ya. Nah, karena kan kita beli barang dengan orang yang kita kenal, yang sudah bagus hubungan. Nah, jadi nggak ada. Kalaupun salah pasti salah barang atau kode saja. Oh gitu ya. Itu resiko. Itu resiko ada ya. Itu pasti. Paling di reject. 1-2 kali biasa. Di reject. Nanti paling kita sell lagi. Sell lagi. Ya, nggak ada sih yang berarti itu nggak ada. Dan Fiozel sampai hari ini masih ada. Alhamdulillah. Masih bertambah dia, ya. Oh bertambah. Bertambah dia. Jadi yang tambahnya apa nih? Ada lagi dia, Fiozel Akila Abadi dia. Fiozel Akila Abadi. Iya. Bergerak. Itu PT dia. Itu di Cangkang dan Kernel. Wow. Di minyak. Itu beda lagi dia. Udah kan anaknya udah 3. Rezekinya juga sudah dikasih lebih tambah ya. Sepertinya itu. Dan Cangkang masih ada sampai sekarang? Siapa? Masih ada nyampe Cangkang? Masih lah. Karena itu rutin ya? Ya iya. Itu yang membesarkan sampai hari ini. Cuma kan tidak pernah tidak pernah kelihatan. Tapi baru tahu inilah saya bahwasanya Bunda Fitri itu adalah pebisnis Cangkang. Dari 2013. Udah 11 tahun. Ya, kalau Cangkang udah 2013. Cuma kan selalu di belakang layar. Aku lebih suka di belakang kok. Gak suka maju-maju. Jadi yang ngurus-ngurus tagihan siapa? Ada. Oh, kalau ada. tagihan itu ada orangnya, yang pajak ada. Semua sudah. Udah ada orang-orangnya ya. Berarti Bunda udah tinggal memanage-nya saja lagi ya. Tinggal duduk aja di rumah. Tinggal duduk aja ya. Iya. Udah nggak sibuk lagi, nggak ketika merintis ya nggak pernah ada di rumah, itu lebih parah. Ketika merintis 2013 dan 2010 lah ya. 2010 tuh sudah merintis. Nah, itu udah nggak ada di rumah. Manusia begini, tidak puas kan? Betul. Sifatnya tidak puas. Betul. Ketika kita sudah merambah di Bangka, udah dapat 3-4 perusahaan, kita merasa di sini kita harus merambah juga. Sudah kayak di jauhnya kita nambah. Di jauh-jauh aja kita. Iya, benar. Iya. Jadi mikirnya tuh merambah di sini aja. Seluruh perusahaan di Dumai ini sudah aku datangi. Iya. Itu sudah aku datangi semua. Kita sudah pernah kerja sama semua. Tapi aku manusia yang nggak mau ribet. Kalau ribet aku tinggalin. Iya. Aku bukan tipikal yang mengemis. Kita mau cari uang, bukan cari kerjaan kan. Bukan. Jadi kalau tipikal mengemis aku nggak. Sifat aku prinsipnya ngeri. Gitu gak ada kata untuk mengemis gitu enggak. Kita butuh. Tapi enggak harus meletakkan kepala di kaki orang. Tidak perlu. Kalau ada rezeki ya udah jalani. Iya. Suka sama suka bisnis jalan. Kalau enggak ya udah tinggal. Enggak rezeki kan? Enggak rezeki, ada yang lain udah. Enggak perlu berhibah ya. Enggak perlu ribet. Karena aku manusia yang enggak suka ribet. Enggak ingin ada masalah. Ini prinsipnya melebihi prinsip seorang cowok nih. Sepertinya iya. Karena memang didikan mungkin ya. Terus kalau boleh tahu nih Bunda, mohon maaf ya. Suami dengan sikap, ini kan orangnya Fitri itu keras, tegar dan mandiri. Jangan salah. Suami kewalahan enggak? Enggak. Jangan salah. Aku prinsipnya keras itu ada tempatnya. Ada tempatnya. Tidak ada di rumah. Kalau mendengar suara aku di rumah mungkin susah.
Begitu ya? Iya, beda loh dengan yang dilihat itu beda. Beda ya? Beda yang di luar juga dengan di rumah sangat juga beda. Aku jarang bicara. Kalau nggak terlalu penting nggak akan bicara. Terus kalau sikap suami gimana? Ya aku kan selama asik-asik aja. Sama asik-asik aja ya? Iya, nggak ada yang menyala. Dia aman. Kalau fitnah godaan tuh banyak. Pasti. Banyak. Kalau fitnah jangan ditanya. Apalagi hari ini suami menduduki jabatan yang penting ya. Alhamdulillah ya. Jadi aku nggak pernah bawa itu. Oh iya. Nggak pernah. Dalam bisnis pun aku nggak pernah bawa itu. Kenapa? Kita masing-masing. Dia dalam pekerjaan dia dan dia tidak boleh juga dalam bisnis ini. Kenapa? Karena orang nanti berpikir begini, kok dia hidup enak ya? Cuma sekelas itu doang, jabatan nggak mungkin punya ini. Pernah kita dicurigai kan begitu? Pernah posisi kan perusahaan pertama nggak tahu kalau saya juga punya perusahaan. Tempat suami kan kita sifatnya nggak pernah dari dulu saya nggak pernah yang namanya mamer. Oh gitu. Nggak pernah. Dulu kan nggak heboh ya. Saya bukan tipikal orang yang kayak saya punya pekerjaan ini, saya itu nggak pernah, nggak ada. Jadi orang selalu berprasangka ini korupsi lah ya. Suami saya diperiksa. Penyalahgunaan wewenang. Iya, saya juga. Pokoknya kita pernah dimata-matai, pernah dicurigai. Mobil saya juga pernah diikuti, dibuntuti. Itu kenapa mobil ada segini, sementara gajinya cuma segini kan begitu. Itu pasti. Sama dengan pemerintah juga kan, perusahaan kan. Nah cuma kalau saya nggak pernah ada takut diperiksa, silakan. Datang bosnya ke rumah saya. Ya, saya ajak bicara. Belum kenal kan kenalan dulu. Iya. Ya kan? Jangan tuduh-tuduh ya. Betul nggak? Betul. Selama kita ada buktinya. Ya saya mulai keluarkan ini. Ini loh, proyek saya, ini pekerjaan saya. Pasang lampu saya. Kita punya kontrak-kontrak kan? Ya. Ada kontrak-kontrak, ada ini gitu. Iya. Akhirnya tak terbukti apa yang difitnahkan orang. Sampai hari ini belum pernah suami saya dipindahkan. Karena kalau perusahaan itu 2 tahun 3 tahun. Ya. Artinya sejauh pekerjaannya itu masih bagus dia kan dipertahankan ya. Kan? Dan dia kalau menurut saya pribadi ya, dia membatasi sangat. Kami ada perjanjian kalau di rumah tidak ada pembahas pekerjaan. Wah, ini itu profesional ya. Iya, itu udah komitmen kita. Iya. Kalau sampai di rumah, apapun masalahnya ya. Sampai di rumah jangan ada cerita perusahaan. Gitu. Karena bukan urusan saya itu. Iya. Perusahaan silakan kerjakan di pabrik saja. Jangan bawa bad moodnya ke keluarga, ke rumah atau ke anak-anak. Nanti kan bad moodnya kadang-kadang ada masalah. Ya. Nanti uring-uringan bisa. Saya mungkin lebih keras kan gitu. Iya. Jadi dia tahu. Jadi kita berantem tuh jarang sih. Yang berarti seperti orang ribut itu nggak ada. Ngomong pun seperlunya aja. Iya. Ngomong karena kita jarang ketemu juga ya. Iya. Pulang udah malam kan. Dia bagaimana kerja kan. Ketemu pun komunikasi lebih di WA. Kalau ada yang mungkin terganjal di hati, tanya. Jadi kan keluarga atau anak nggak tahu. Saya sifat seperti itu. Nggak suka yang heboh gitu, gembar-gembor. Nggak perlu lah anak-anak tahu gitu kan. Itu dijaga. Kalau fitnah di luar, bodoh amat. Nggak peduli saya. Kalau kita dengar omongan orang, aduh. Nggak maju. Terus karena fitnah itu datang karena mereka nggak bisa seperti kita, itu saja. Iri lah pokoknya. Ya, hasad ya kan. Hasad, iri, dengki. Karena mereka nggak bisa seperti kita, mereka pengen. Di posisi kita tuh pengen banget. Banyak yang menjatuhin tuh banyak, saya banyak. Orang terdekat kita pun kadang menggulingkan kita kan begitu. Iya nggak? Betul. Kadang orang yang kita percaya, yang kita ajak bicara kan. Iya. Jadi kalau sekarang jangan pernah dekat. Udah. Kalau mau curhat sama anak kan udah besar. Ceritanya kalau saya sekarang pribadi sama anak. Anak udah jadi teman. Udah 20 tahun. Yang kedua udah 15, yang ketiga 10. Jadi anak-anak ketiga itu udah tempat curhat sekarang. Saya nggak butuh teman. Sorry, bukan apa. Temennya sekedar teman aja. Ya, sekedar untuk sosialita lah ya. Enggak lagi sekarang. Enggak lagi juga. Udah pensiun saya. udah cukup lah ya. Yang begitu udah enggak. Sekarang udah ke yang keluarga lah ya, fokus keluarga. Karena yang tahu susahnya kita itu keluarga kita, bukan teman. Nggak ada itu bullshit semua. Teman. Iya, itu pengalaman pribadi ya. Kita nggak cerita siapa-siapa, tapi rata-rata semua orang mengalami itu. Yang kita bilang teman belum tentu dia bilang kita teman. Iya.
Apalagi paling dia ada maunya sama kita kan. Itu pasti asas manfaat itu berlaku. Berlaku ya. Makanya kita tidak mengikuti itu. Berusahalah. Kalau saat inilah ya, berusaha istiqomah kalau saya. Ya, ya. Itu. Jadi selain kegiatan ngurus perusahaan, juga ngurus keluarga lah pasti ya. Itu pasti. Ngurus suami. Ada organisasi yang ditekuni lah, yang dijalani lah kan. Adalah. Tentunya namanya saya orang kampung ya kan. Kalau orang kampung pasti sosialisasinya tetap sama orang kampung. Dan yang susahnya organisasi kita sama pula. Iya kan? Sama-sama Caniago ya kan, kita satu suku. Iya. Kayak gitu Solo pula ya. Nah, ini kayaknya asik memang nih. Awas sekretaris itu bendara ya. Iya. Ini sekali lihat tadi Bunda kan kaget juga. Udah rupanya di situ ya. Betul kan? Atau dapat data loh. Bunda Fitri Fyozal gitu kan. Wah, ini kan orang KBRC Solo. Ini mau pakai baju apa? Baju KBRC itu baju Solo, itu baju Solo lah. Ya kan? Aduh. Karena satu suku belum tentu satu kampung. Benar. Satu kampung bisa jadi satu suku. Bisa jadi satu suku. Ya kan kita ini. Udah satu kampung satu suku. Satu suku ya. Benar. Ini tadi mikir mau nanya apa ya sama Bunda. Paling gini lah, mungkin bisa sharing nih yang memotivasi Bunda untuk ikut di organisasi kampung. Gini. Karena ada dua ya, satu Solo. Ya. Satu lagi KBRC. Karena pesan dari orang tua ya. Itu pasti. Kemana kamu pergi, carilah orang kita. Ya. Karena ada apa-apa yang tahu tuh orang kita. Ya. Akhirnya kembali ke suku kita dan kampung kita. Ya. Semana-mana pun bersosialita. Saya sudah berkeliling dunia 25 negara, tapi itu beda. Udah 25 negara? Ya, 25 negara dan berulang-ulang. Ngapain aja? Healing. Tidak ada, ya pengen tahu aja tentang negara orang, pengen belajar. Oh, tapi, begini budayanya. Jujur memang Bunda sering tidak, kalau orang kan dipamerin tuh ya. Oh, lagi di sini, lagi di sini gitu ya. Itu dia. Karena keluarga aku boleh dikata introvert. Anak-anak aku introvert semua. Tidak ada yang seperti anak zaman sekarang gitu kan, TikTokan. Apa-apa. Pamer-pamer itu nggak ada. Ya. Mungkin aku bahkan cuma sedikit yang agak kadang mamerin kita lagi di mana. Itu aja. Kalau anak-anak apa udah kuliah tuh kan, dia malah sangat introvert banget. Nggak pernah ada foto di media sosial, nggak pernah ada upload itu. Keluarga seperti sebenarnya aku tuh begitu juga. Memang didikan seperti itu ya. Iya, kebetulan si suami juga begitu. Tidak ada yang wow gitu, heboh gitu. Iya. Bahaya nanti pamer-pamer. Iya. Jadi bahaya. Yang sekarang yang ditekuni yang aktif di organisasi Solo Saio Sakato. Sama KBRC lah ya. Besar, kayaknya kalau aku sih ya lebih aktif di KBRC sih. Kalau di Solo Saio Sakato mungkin ya sekedarnya aja. Iya. Kalau Caniago ini kan ada satu suku, jadi agak lebih gimana ya? Sama lagi ada tanggung jawab juga di situ kan. Iya, tiba-tiba bendahara ya kan. Jadi beda sih, beda. Kalau di aku tidak memuji lah ya. Kalau di Caniago aku merasa keluarga semua di sana. Iya. Aku bangga. Batin itu terikat ya. Bangga. Iya. Seneng kalau sama Caniago. Kalau yang lain mungkin ya sekedarnya saja sih. Iya. Tidak terlalu. Sekarang sudah membatasi. Sudah membatasi ya. Mulai karena mau faktor usia. Tapi kalau usia masih muda kan? Bukan, kayaknya cepet dapat hidayahnya. Alhamdulillah berarti kan. Jadi, iya. Benar. Jadi itu sepertinya. Seperti doa. Doa itu ngeri memang. Aku pernah mendoakan itu dulu ketika masih sosialita lah ya. Ketika sudah heboh-heboh, kemana jalan, kemana suka. Ya Allah, aku pengen sebelum 40 itu pengen bener. Pengen ada lebih benar lah ya. Iya, lebih benar maksudnya istiqomah lah ya. Beda. Kalau dulu kan kita masih happy kemana jalan kemana. Kalau sekarang tidak. Aku sudah nge-cut off itu semua memang. Iya. Habis. Itu bukan ada tekanan dari suami ya? Nggak bisa. Kesadaran ya. Siapapun yang nekan itu nggak bisa. Kalau bukan Allah yang beratur. Fitri itu bukan orang yang bisa diatur ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak. Yakin lah itu.
Dan jangan coba-coba. Nggak ada, nggak akan mampu. Ya. Karena ada prinsip yang nggak bisa digeser. Karena kan kita tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Iya. Nah, setelah aku menjelang di umur 38-an, aku mulai di relnya. Mulai gitu Ya, ya. kembali. Aku tidak lagi keluar-keluar. Aku udah, kalau keluar negeri pun dengan anak-anak. Kalau kemarin sendiri? Kadang sendiri, kadang sama anak-anak. Emang luar biasa. Kadang sendiri, kadang sama teman-teman. Biasa lah. Teman-teman sosialita lah ya. Ya, teman-teman di jalan gitu. Jalan yang paling jauh kemana Bunda? Negara mana nih? Eropa, Udah ke Dubai, Udah Mekah, sampai ke Dubai? udah semua. Udah Qatar, udah ke Oman, udah semua. Udah. Oh, kalau Mekah udah berarti umroh ya? Udah. Haji ya? Insya Allah haji tahun ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Bareng suami? Oh enggak, Sendiri? belum dia. Ya. Karena Mungkin Bunda tahun udah depan. dapat ide duluan ya? Sebenarnya kalau haji itu mah nggak bisa kita karena Iya. uang itu nggak bisa. Nggak bisa. Terus aku punya uang kita pergi tidak. Dari dulu juga ada uang. Iya. Nggak pergi-pergi kan? Hati belum terbuka ya. Beda. Saya pernah cuman sudah tengok dipanggil. satu, itu pun di profil Bunda di Paris ya? Ya di Paris. Menara Eiffel ya? Iya. Iya. Itu sendiri pergi? Sama teman. Sama teman? Rame. Artinya nggak bawa keluarga ya? Enggak. Itu teman-temannya orang Dumai atau orang? Dumai lah. Orang Dumai ya? Mana tahu orang dari luar pula kan? Ketemunya di Paris gitu kan? Enggak. Ini lebih Dari sini. mama sekarang kan healing-healingnya. Hari saking ngeri ya kan. Tapi enggak lah. Sekarang udah diikat lah. Memang habis untuk keluarga. Kalau Apa yang membuat Bunda begitu cepat merasa itu gara-gara di Eropa. kejenuhan? Oh di Eropa. Iya. Ah. Ketemu di Eropa katanya kan impian semua orang ya. Iya. Paris loh ya. Oh, iya iya. Kayak impian banget, kayak tuh happy banget sampai di sana tuh ngerasa biasa aja. Gak ada yang buat aku happy. Udah keliling berapa negara, curhat lah sama ada orang tua lah ya, Oh, orang tua. temen kan tuh Silita juga kan. Bun kayaknya aku nggak happy loh begini. Fitri coba ke Mekah lagi, gitu. Langsung kayak tak jantungnya. Saat itu juga aku telepon travelnya. Siapkan aku mau berangkat bulan ini gitu. Oh, gitu ya. Langsung ke teman juga aku berangkatnya. Heeh. Berangkat daftar langsung sama suami gitu. Suami nggak tahu nih. Ini orang berangkat ke Eropa, ke Mekah macam pergi balik kampung aja. Ya begitu dia kejadiannya karena mungkin dulu Iya, ya iya. alhamdulillah ya kan sesuai dengan apa yang kita kerjakan perjuangannya tuh Iya. untuk kesana gitu. Jadi emang itu luar biasa hidayahnya memang datang. Iya. Tak langsung dia di sana tuh kayak langsung buka langsung berhenti. Ini apa sih? Kayak udah keluar negeri tersadar di situ. Iya, heeh. Ngapain aku ke semua negara? Apa sih Tuh yang bahagia. mau dicari Aku ya? tidur di hotel foto-foto balik ya kan. Heeh. Anak tinggal ya kan. Heeh. Nah mulai dari sana pulang, aku langsung 180 itu. Langsung berubah. Menarik ya. diri dari semua, iya benar. Menurut- Langsung dari melupakan dunia. hal-hal yang tak penting. Iya nggak penting, benar. Yang toksik itu buang. Mulai aku saring, iya. Iya. 3 bulan sebelum berangkat tuh udah persiapkan diri aku. Iya, Udah aku tinggalkan semua. Iya. Sama pekerjaan pun aku tinggalkan. Udah orang yang kerja. Udah saya fokus dulu. Nggak Saya mau ribet. mencari dulu. Nggak mau ribet ya. Nggak mau ribet. Nggak mau Memang mau ibadah. Nah, jadi fokusnya tuh ke ibadah. Apa ya? Itu yang terindah yang aku rasain. ribet. Setelah berapa tahun aku tidak pernah melakukan sholat tahajud setiap malam. Setelah itu kan mau berangkat itu udah hampir boleh dikata tiap malam. 3 bulan sebelum berangkat itu aku nggak tidur malam. Sama seperti sekarang kejadian mau berangkat haji kan, Iya, iya. saya nggak tidur malam. Udah ibadah, Udah menjalani qiyamul lail ya. Ya, udah beda, Sholat malam. sudah beda, benar-benar sudah nggak butuh alarm. Itu bangun sudah sendiri Allah dia. sudah bangun, iya. Iya. Nawaitunya tuh sudah kesana gitu ya Allah, permudahkan semuanya, kasih aku sehat. Itu Dan perasaan pada hari ini jauh lebih tenang bareng mungkin ya. nggak bisa aku bayangin. Ketika aku punya semuanya dulu ya, ke jalan-jalan healing tuh aku nggak tenang. Bener, itu benar-benar nggak ada tenang-tenangnya. Kalau hari ini ditanya, aku udah nggak butuh apa-apa. Begitu ya. Iya, bener. Sekarang Fitri mau apa nggak ada. Ada. Cuma dicukupkan Allah, melihat anak berhasil, sukses, itu saja. Dan sehat. Itu saja, nggak ada yang lain. Mau apa Fit? Nggak ada. Aku sudah apa ya? Sudah bersyukur dengan ini dan nggak mau jadi kufur nikmat juga. Ya. Karena nanti lupa. Kita pengen ini, pengen ini. Dan memang itu mintanya. Waktu umroh Tuhan, aku pengen ini. Pengen tenang. Nggak pengen jadi orang kaya, nggak pengen. Tapi aku cukup. Untuk kuliah anak, untuk sekolah, bantu keluarga. Dan terpenting aku bisa bersedekah. Itu mungkin kuncinya. Selalu orang bertanya, apa sih Fit?
rahasianya gitu. Kenapa masih bertahan sampai hari ini? Sementara di corona kemarin semua terjungkal. Betul nggak? Iya, iya. Corona 4 tahun ya? Iya. 2 tahun. Terjungkal 2 tahun ya? Terjungkal semua kan? Ekonomi apa semua? Ekonomi terjungkal. Dan aku sampai hari ini alhamdulillah ya biasa aja gitu loh. Menghadapinya kayak ada aja rezekinya. Dan bertambah terus karena aku tidak pernah melupakan itu. Sedekah. Terutama ke keluarga sendiri. Dalam Al-Quran kan sudah ada. Ke keluarga kita dulu, baru ke orang lain. Dan aku mengutamakan keluarga besar memang. Aku orang Minang banget sepertinya. Iya. Orang Minang banget. Yang peduli. Banget. Ya. Dia kalau kerja itu untuk keluarga. Itu benar. Aku dari dulu kalau kerja emang untuk keluarga besar aku. Bukan untuk anak-anak aku saja. Karena memang orang Minang itu istilahnya anak di pangku, kemanakan dibimbing. Orang sekampung dipatengkangkan. Iya kan? Memang kalau tapi itu untuk mama-mamanya gitu kan. Ini bundonya. Iya, ini bundonya gitu kan. Karena memang dikasih rezeki. Iya. Kalau kita kan mungkin darah. Dan dia kan care ya. Kalau bunda bantu siapa dia enggak ini ya. Dia lebih care. Kalau sekarang dia dulu mungkin biasa aja, dia mengenali dulu tentang budaya kita kan, ada kita bagaimana. Minang gimana. Terus kalau aku orangnya bertegas diri. Kalau menikah sama orang Minang itu begini. Iya. Itu. Aku bukan nikah sama aku saja. Iya. Bukan nikah sama aku aja. Warga aku. Tanggung jawab bukan aku aja. Dan kebetulan kita kan kerja, jadi dia tidak ada masalah untuk uang dia yang kita ganggu, tidak. Karena uang kita juga kan, kita yang cari. Uang istri itu dia tidak berat tahu, itu di UTI sudah ada kan. Jadi kalau kita pun membantu keluarga kita, ya memperlancar kita juga. Sedekah kan, ya mempermudah semua. Dan insya Allah sampai hari ini kan terbukti. Mau bagaimanapun orang ya kita tetap hidup, bisa membantu orang, bisa bersedekah. Nggak perlu kaya, tapi bisa berbagi. Jadi apa respon suami ini ketika dia melihat istrinya tahu-tahu berubah setelah pulang dari Paris tadi? Bingung ya, pasti kaget dong. Ya kaget, kan? Bingung. Ujian dalam rumah tangga kan banyak. Pasti. Cuma mungkin bedanya kita nggak yang tukang ribut. Iya, nggak baper-baper. Nanti kalau saya ribut nanti kebalik rumah semua. Udah, jadi tahu nggak mau ribut. Iya. Lebih baik di WA aja kalau ada masalah. Itu lebih baik, meredam. Atau dia lihat istrinya yang kemarin begini, berubah, sibuk, kemana gitu kan. Anak-anak langsung begini. Karena pasti dia juga mikir kan, bentar-bentar ini ke Eropa, bentar ke Eropa lagi. Iya benar. Iya kan? Perempuan kalau punya uang itu sombong, itu benar. Itu dia. Ini pengakuan yang paling penting. Itu benar loh, itu benar. Kalau punya uang tuh ngerasa gini kok nggak bisa larang-larang kan gitu kan. Duduk aku. Tapi lama-lama dengar keluhan anak saya, bukan dengan keluhan orang. Anak suatu hari itu yang kecil. Siapa namanya? Akila. Itu nangis, melokin begini, Bunda boleh nggak usah pergi lagi ke luar negeri gitu. Bunda nggak usah bisnis lagi di luar negeri. Kebetulan saya ada bisnis di luar negeri. Jadi dia sambil nangis tuh, Akila pengen kayak anak orang. Ada bundanya antar jemput sekolah, ada bundanya yang suapin makan kalau di sekolah. Terus saat itu dia belum berapa tahun? Baru TK. TK. Jadi bilang terus Kila maunya Bunda di rumah yang masakin Kila, nggak mau pembantu lagi gitu. Terus dia bilang Kila nggak mau jalan-jalan ke luar negeri nggak apa-apa, tapi Bunda ada di sini. Kila nggak mau duit bulan Bunda katanya. Itu saya rasa kayak tertampar sama omongan dia, anak kecil yang baru umur 5 tahun kan. Situ saya memang terdiam menangis. Saya sadari Tuhan, ini rupanya, ini hidayah yang sesungguhnya nih. Dari dia gitu. Dan itu permintaan dia pula kan? Permintaan. Dari situ saya bertanya begini, yakin kalau Bunda sudah tidak ke luar negeri, kebetulan saya ada di India bisnisnya kan waktu itu. Jadi dia bilang nggak apa-apa, kita nggak usah ke luar negeri gitu. Saya selalu mengasih anak ultimatum yang di bawah saja. Tidak pernah mengatakan kita tuh punya uang, tidak pernah. Anak-anak tidak pernah juga saya manjain seperti anak orang, itu tidak. Sewajarnya saja, saya mendidik anak itu tetap mandiri. Beda didikan kita orang kampung. Dan walaupun, didikan itu yang masih dibawa ya, dipakai ya? Saya pakai sampai hari ini. Saya tidak pernah memanjakan anak seperti orang. Begitu dia minta langsung diberi. Enggak, itu nggak ada cerita. Jadi kalau permintaan dia harus sesuai dengan dia dulu. Kalau ada perjanjian, kalau kuliah ya, IPK-nya tuh harus sekian, target saya. Kalau dapat apa maunya?
Itu saya kasih. Oh, iya. Ada rewardnya. Ada reward pasti. Kalau nggak dapat, kalau nggak udah. Kalau nggak dapat, ya udah fasilitas nggak ada. Saya begitu. Ya, keras memang keras. Kalau soal itu kita dididik seperti itu dulu dan kita akan kembalikan begitu. Iya, karena itu bisa. Dan berhasil kan? Iya, bisa membentuk karakter. Iya. Kan? Karena kan dulu kita nggak kuliah nih, kita nggak tahu. Bangku kuliah saya pribadi saya tidak kuliah, jadi saya tidak tahu kuliah itu bagaimana. Saya orang kampung kan. Orang kampung. Iya, orang kampung. Jadi saya tidak mengerti tentang itu gitu. Ini orang kampung yang telah menaklukkan kota namanya. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang kata orang tuh berlaku. Gak harus kuliah, harus sukses kan. Nah itu udah saya coba memang. Saya taklukkan itu. Baik Bunda, begitu banyak kesibukan, aktivitas ya kan, yang akhirnya disitulah Bunda dapat menemukan hidayah tadi, ya kan. Jadi kembali kepada bisnis. Sekarang bisnisnya apa aja Bun yang ada nih? Bisnisnya biasa aja sih. Cangkang. Ini tak biasa loh. Ini luar biasa nih cangkang. Ya Karnel. Terus ada lagi butik juga ada. Butik ada ya? Ada. Iya. Butik punya tempat sendiri? Ada di rumah. Saya buka sendiri. Kantor saya bekas kantor itu saya jadikan butik. Oh, artinya sekarang semua aktivitas Bunda dari rumah? Dari rumah semua. Karena nggak mau lepas dari anak udah. Iya. Kemudian butiknya pun di rumah. Ya. Bisa jaga semua, ngurusin keluarga bisa. Bisa di situ semua ya? Bisa di situ semua. Dan tak sibuk perlu kemana-mana. Enggak usah lagi. Mungkin Bunda bisa berbagi tip nih. Apa nih tips yang bisa dibagi-bagikan nih? Tips yang apa tuh? Ya artinya bagaimana dalam mengelola manajemen hidup ini? Dan bagaimana harus orang tua nih? Kalau sama orang tua ya? Iya. Itu kayaknya yang terpenting sih, kunci hidup. Iya. Pengalaman aku pribadi. Ketika aku mulai berhasil, yang pertama aku prioritaskan adalah ibu aku. Orang yang sudah membesarkan aku susah payah seorang diri. Ya. Dari hasil pekerjaan itu aku nabung untuk bangunkan rumah untuk orang tua. Di kampung. Ya, 1 tahun beliau tinggal di rumah itu orang tua saya meninggal. Itu memang hal yang terhebat yang saya sesali. Apa gitu? Ya, karena hari beliau mau pergi itu saya sedang merintis. Sedang merintis banget gitu. Susah payah, memang saya nggak pernah ada di rumah. Datang ke semua perusahaan di rumah ini. Kebetulan hari itu orang tua saya koma itu, saya ada di Pacific Valmindo itu, yang refinery ya di Gaung ya. Itu saya bawa tamu saya dari India, teknisi. Dia kerjasama sama saya. Kerjasama itu kita berdua untuk supply barang di Pasifik. Ya, jadi saya nemenin itu pun sama ada suami saya. Tapi siang tuh nggak ada. Saya sendiri yang bawa tamu-tamu dari luar negeri itu ke sana ngecek ya kan. Ngecek kerjaan lah ya. Ngecek kerjaan. Terus telepon orang tua saya masuk. Orang tua saya telepon. Itu pabrik kan, ribut, bising lah ya. Iya. Saya angkat tetap. Iya, Bu, saya panggil ibu kan. Kenapa? Biasalah, saya kan orangnya agak tegas ya. Ibu kenapa? Enggak ada makan gitu kan. Gak sempat makan nanti bentar lagi aku masih ada tamu. Ribut nggak denger gitu kan. Ibu kalau ada apa-apa WA aja, mau dikirimin uang nggak gitu. Sombongnya saya di situ. Iya. Saya pikir kalau nelpon kan minta duit. Ya. Oke. Setelah itu saya udah lupa nih ya sama orang tua kan. Malam saya lagi makan sama tamu, ada suami sama anak-anak saya bawa. Makan bareng nih kan sama tamu kita kan, dinner bareng lah sama tamu-tamu. Telepon lagi orang tua saya. Dia sepertinya ya. Di hari yang sama. Di hari itu dia telepon pas makan. Berarti dia rindu ya? Iya, rindu. Dia mungkin perasaan saya anak satu-satunya kan, cewek ya kan. Jadi nak udah makan. Ini lagi makan sama tamu. Ibu udah makan? Udah katanya. Terus nanti lah ya kita bicara. Saya lagi makan sama tamu. Ya, nanti kalau ada apa-apa suruh Diko, abang saya. Telepon kalau ada apa-apa. Dia pengen ngobrol sepertinya kan. Ya rindu lah. Ya, tapi saya
lebih mementingkan. Enggak, mungkin saat itu nggak nangkep nih. Ya, karena saya bukan tipikal orang yang suka ngobrol. Iya, itu satu. Iya, saya tidak suka lama-lama di telepon tuh enggak. Itu bukan sifat saya. Kalau sekedar bicara ada apa, to the point. Langsung to the point. Iya, pada gitu. Inti persoalan. Iya, itu sifat jelek saya memang. Sifat jelek itu, itu jelek loh. Sangat tidak bagus. Saya syukurlah kalau sudah mengakui. Iya, mengakui. Tapi setelah itu saya menyesal memang. Malamnya itu saya lupa menelpon orang tua. Saya tidur kan. Paginya saya pergi lagi kerja kan. Jam 6 saya udah keluar tuh. Pergi lagi ke pabrik. Satu pabrik ke pabrik ini. Satu hari berapa pabrik. Saya bawa mobil sendiri kan. Terus Akila tuh masih kecil. Ada kadang saya bawa dia ke pabrik, kadang tidak. Saya titip loh di security. Perjuangan ya. Terus maghrib orang tua saya koma. Masya Allah. Koma. Mau pulang nih saya nih kan. Mau pulang. Saya tinggalkan pekerjaan. Panik ya pasti kan? Pasti. Orang tua saya panik. Koma. Koma kenapa, Bu? Orang tua saya ada autoimun. Autoimunnya apa deh? Autoimun tuh ya sakit autoimun. Autoimun tuh kayak imun kita menyerang badan kita. Imun kita nih sehat ya kan? Tapi imun tuh menyerang kembali. Harusnya imun itu yang menjaga badan. Seharusnya, kan? Tapi itu menyerang badan. Karena ada kesalahan imun ya kan? Ngedrop lah. Ngedrop. Koma langsung kan. Kan dia mungkin udah lama tapi tidak cerita. Usianya berapa saat itu? Waktu meninggal 63 tahun. Muda ya? Ya, masih muda. Pas saya pulang sama keluarga semua saya pulang kan. Datang saya pagi jam 6 subuh ya. Nyampe di Solo. Ya langsung di rumah sakit kan. Saya datang lihat orang tua tuh sudah di ICU. Iya. Udah dipasang semua kan. Sudah tensinya tuh 60 loh ya. 60 ya. Jadi saya udah gini. Ya namanya anak kan. Kalau perempuan pasti meraung lah ya. Lihat orang tua ya kan. Saya capek-capek cari uang bukan untuk siapa-siapa. Iya. Saya capek-capek yang mau saya banggain orang tua saya, bukan siapa-siapa, bukan suami saya, bukan. Jadi, karena dia sudah membesarkan saya kan. Jadi pulang kemarin sama siapa? Sama suami? Iya, pulang tapi suami saya balik. Mengantarkan saya saja. Dia pulang naik travel. Gitu. Saya bawa mobil sendiri kan. Dia tuh sorenya drop, makin ngedrop. Saya dipanggil dokter. Kayaknya ya udahlah pasrah gitu ya. Ya apa ya? Itu kayaknya yang paling terberat dalam hidup tuh. Itu yang nggak bisa saya bayangin rasa sakit gitu. Apa ketika saya ngelihat udah drop semua, udah tidak berfungsi, tidak ada yang berfungsi. Yang dimasukkan ke tubuhnya itu udah melawan semua. Saya yang suruh copot dokter, saya ikhlas. Copot. Ya, tolong dicopot semua. Saya sudah ikhlas dengan ini gitu. Tidak berapa lama dicopot. Orang tua saya respon dengan saya bicara kan, saya bicara sama orang tua, saya ikhlas, saya minta maaf, mungkin ada menyakiti hati orang tua, karena kan saya orangnya sedikit keras ya, orang tua salah pun akan saya benahi, itu, saya sifatnya begitu, kalau orang tua saya salah saya akan tegur, karena kita demokratis banget di keluarga, kita berhak mengutarakan apapun. Begitu juga orang tua ketika saya bicara, ibu aku minta maaf karena aku sudah mengabaikan orang tua aku ketika menelpon. Jadi tidak terganti uang yang saya cari selama ini dengan kepergian dia dengan cara seperti itu. Cara saya menolak telepon itu. Alangkah sombongnya saya kan, orang tua loh. Jadi pelajaran untuk kita semua. Kalau orang tua masih nelpon, hormati itu, angkat. Jangan pernah diabaikan. Karena saya merasakan itu sampai hari ini, itu penyesalan yang paling terdalam, yang nggak mungkin. Kalau saya ditanya Tuhan apa yang kamu mau? Saya ingin diputar kembali waktu. Saya ingin sujud di kaki orang tua. Saya minta maaf sudah mengecewakan. Mungkin itu yang satu hal yang belum terjadi di hidup saya satu. Saya meminta maaf. Meskipun mungkin kata orang saya sudah cukup menyenangkan orang tua. Apa yang nggak saya kasih untuk, tapi nggak itu. Bukan itu. Telepon terakhir itu
saya tolak gitu loh. Telepon beliau terakhir, saya lebih mementingkan karir daripada ibu yang udah membesarkan saya. Kalau boleh tahu tahun berapa itu Bunda? Tahun 2016 saya bangun rumah di sana untuk beliau itu, dan bangun juga di sini. Setelah di sana mau selesai ya kan, ibu saya bilang nggak usah dilanjutkan di sini nak, udah kamu kan mau punya rumah juga. Oh berarti saat itu rumah Bunda belum dibangun saya ya? nggak ada rumah waktu itu. Saya duluan orang tua. Kenapa? Karena orang tua saya kan masih di rumah dari orang tuanya gitu. Rumah gadang lah kalau kita bilang ya. Jadi saya dikasih tanah lah sama kakek saya karena sendiri itu kan perempuan, jadi saya bangun itu pas hampir selesai lah rumah itu. Nah, di stopnya, lanjutkan rumah kamu, anak-anak kamu ada, kalau ibu udah tua gitu kan. So ngapain kamu bangun begini gitu. Tapi di umur 63 belum tua-tua kali lah ya. Belum tua-tua. Oh, orang tua saya dua-duanya meninggal di umur yang sama. 63 juga. Iya, bapak juga begitu. Jadi kalau pesan saya, orang tua lah, nggak ada yang lain. Nggak ada, karena Allah tuh sudah menjanjikan ketika kamu menyenangkan orang tua, balasannya itu memang, saya bangun rumah orang tua segini, Allah membangunkan rumah saya segitu. Iya. Itu janjiannya sudah ditunjukkan nyata, dan hidup nggak pernah kekurangan saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak kaya, tapi cukup, berkecukupan. Dan saya bisa ketika ingin membantu saya bisa bantu siapa, keluarga, terutama keluarga lah. Berarti sekarang tinggal Bunda sama siapa Bang Ziko? Diko Ya. Yang masih di Solo. Diko dia di rumah saya. Oh, di rumah yang di Solo. Ya. Kerja? Ya, dia pemain bola kemarin. Ya, dia medali emas dari Sumbar itu, pemain bola dia. Bola. Ya. Dan ada kecelakaan dia berhenti, jadi sekarang jadi guru bola dia udah. Pelatih lah ya. Dia sekarang pelatih ya. Ngajar kadang ya. ASN, pegawai negeri enggak? Punya anak tentunya ya. Ya, satu. Ada anaknya satu. Kalau Bunda sendiri anak tadi 3, 2 cewek, 1 cowok. Iya. Oke. Jadi sekarang sering pulang ke Solo Bundanya? Ya tiap sebentar nih. Kalau saya rindu sama ibu saya pulang. 1 hari pun saya pulang. Saya bawa mobil sendiri pun saya pulang. Sendiri ya? Itu berapa jam lah? Kalau saya bawa mobil sendiri 7 jam saya buat ke sana. 7 jam? Ya. Saya subuh berangkat dari sini, habis sholat subuh sampai zuhur saya udah sampai di rumah saya di Solo. Lewat mana? Ya lewat biasa. Dari Dumai ke Bangkinang. Ke Bangkinang kan? Iya, tol. Bangkinang udah, dari Bangkinang saya lewat jalan biasa. 7 jam? Iya, saya ya. Saya nggak tahu kalau Pak udah ya berapa jam. Saya. Iya ya? Iya. Saya bisa setel. Jam segini kita berangkat, nanti zuhur saya udah makan di rumah saya. Bisa gitu ya? Saya nggak berhenti sih. Itu kecepatannya gimana tuh? Kayaknya udah lebih tahu itu kecepatannya berapa. Saya terakhir pulang masa KBRC ya. Ya kemarin ya. Ya itu ke Padang. Lain kali saya aja supirnya. Ke Padang lebih kurang 11 jam apa 10 jam. Lain kali saya aja nanti. Gitu. Gitulah. Kalau pulang ya sekarang sibuk ngeliat kuburan orang tua lah. Kuburan orang tua ya. Iya. Kalau bapak sebenarnya sih India sebenarnya. Cuma karena dia mungkin besar di Padang. Aslinya India. Ya, kalau orang bertanya-tanya lu ngapain sih keluar negeri gitu kan. Orang nggak tahu. Kalau kan keluarga bapak saya di sana, sampai saya buka bisnis di sana. Saya memang nggak pernah cerita orangnya. Diam aja. Jadi keluar negeri, tempat keluarga bapak. Ada bisnis di sana. Jadi Joanna di sana ya? Iya, ada bisnis di sana. Bahkan keluarga saya sendiri pun nggak tahu. Saya bukan tipikal orang yang, saya udah ini, saya bukan enggak. Nggak ada. Betul-betul introvert ya? Nggak ada. Itu nggak sifat. Nggak sifat ya? Cukupnya udah kasih uang, ini dibeliin ini udah. Nggak usah terlalu banyak tahu. Iya. Tangan kanan memberi. Nggak usah terlalu banyak tahu tentang hidup, nggak perlu. Iya. Hidup itu simpel. Kalau di kampung tuh nggak perlu orang tahu.
tentang kita. Gimana kita di kota? Dia cukup tahu aja kita bisa bersedekah di sana, kita bisa kurban di sana. Saya itu dia, kalau kurban itu di sana, nggak pernah di sini. Di sini itu suami. Oh, kalau suami di sini kurbannya ya. Karena kan kita tinggal di sini. Iya. Nggak boleh kan, anak-anak di sini. Berbagi Saya yang lah. bawa ke sana. Oh gitu. Karena kalau di kampung tahu kan, mereka makan daging nggak kayak kita. Kita bisa tiap hari kan. Iya, orang kampung, orang ke sawah kan belum tentu. Kita pikirkan itu kan. Ya, betul. Jadi kalau saya berusaha kalau untuk di kampung yang terbaik lah. Yang terbaik kalau untuk kampung saya. Makanya saya jarang sekarang di sini. Jarang banget kalau ada apa-apa tuh larinya di kampung. Karena memikirkan, udah saya lihat di sini rata-rata berkecukupan. Sedikit orang miskin. Tapi kalau di lingkungan kita rata-rata ke sawah semua. Sedikit yang kita kasih berarti bagi mereka. Saya diteleponin kadang. Pulang nggak? Kalau pulang nanti beliin jilbab ya, beliin mukena ya, begitu-begitu. Jadi kita merasa, ini loh jalannya. Allah tuh ngirim ini. Jadi kita dikasih rezeki kan? Nah, itu yang saya berusaha terus. Jadi sejauh perjalanan ini pencapaian apa yang belum Bunda dapatkan? Haji kah atau mungkin ada lagi? Haji insya Allah udah terlaksana. Insya Allah ya. Kan? Lagi saya sehat. Kayaknya saya gak pengen apa-apa sih. Pengen anak saya sukses. Sehat semua. Sehat-sehat semua. Kalau pencapaian, saya bukan orang neko-neko. Gak sibuk dengan dunia sekarang. Kalau ditanya mau beli apa. Lain kalau dulu ya. Kalau dulu boleh lah. Ujung dunia boleh kejar. Kita manusia butuh validasi kan. Kalau sekarang kita gak butuh validasi, gak perlu. Setelah kita belajar itu yang perlu bagus sama keluarga kita dengan Tuhan kan. Udah gak butuh saya sekarang. Saya mau beli apa? Kalau ada sistem hidup saya begini. Kalau ada saya beli. Kalau enggak saya diam aja. Iya, nggak pernah heboh gitu. Terus harus minjem gitu enggak bakalan. Kalau dulu mungkin kalau pengen harus dapat. Iya. Kemanapun dicari. Iya. Kalau sekarang berapapun biayanya. Iya. Kalau sekarang udah di fase udah lebih aku sudah bersyukur. Istiqomah lah ya. Iya, udah bersyukur. Ada syukur. Dapat oke, nggak dapat nggak masalah. Kalau dulu mungkin ada ribut misal kayak sama suami gitu kan. Ini segini, masa ya nggak cukup? Kalau sekarang terserah lah, udah tidak peduli. Iya, kan gitu. Kenapa udah gini? Yang penting kebutuhan terpenuhi ya. Betul. Ini biaya sekolah anak sudah, semua sudah, keluarga udah, sedekah setiap bulan selesai. Makan cukup, mau apa lagi? Iya benar. Oh ada satu yang belum saya penuhi. Itu dia. Ada satu. Akhirnya keluar ya. Karena ingat tadi. Apakah itu? Saya pengen bawa keluarga dan anak-anak saya umroh bareng gitu. Belum. Oh gitu. Insya Allah tahun depan bisa ya kan. Amin. Itu satu lagi. Iya. Itu juga mudah-mudahan nanti juga suami terbuka hatinya untuk juga berhaji kan. Insya Allah. Insya Allah. Terbuka pasti itu. Insya Allah ya. Insya Allah. Hanya menunggu waktu kita gosok saja. Terus. Gosok terus ya. Gosok itu pasti. Kalau melihat kita pergi sendiri pasti ada tergerak dia. Pasti. Tapi ya butuh lah. Laki-laki nggak seperti perempuan. Iya. Beda ya. Iya. Bedanya di mana? Beda lah. Kalau laki-laki tuh belum siap, takut ini. Betul nggak? Banyak pertimbangan. Betul nggak? Iya. Jujur dulu. Iya, gantian saya yang tanya. Iya. Iya kan? Iya. Pertimbangannya ada. Kalau ini ada. Kalau berangkatnya gimana, gini. Nanti takut di sana bagaimana? Itu dia ya kan. Kalau jangan diteruskan. Baik, Bunda. Ini hampir 1 jam lebih suara saya kita bicara tentang suka dukanya perjalanan Bunda Fitri dalam mengarungi hidup, jalani batra rumah tangga juga ya. Mungkin juga kawan-kawan yang menonton pada hari ini, entah itu orang kampung Bunda, bisa jadi kawan sekolah, sanak saudara, gitu kan. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka semua? Ini kameranya. Aku simpel orangnya. Ya. Nggak mau ribet ya. Kalau pesan sih orang tua lah. Emang berbakti sama orang tua, nggak ada yang lain. Jangan diabaikan. Ya, jangan sekali-sekali karena aku sudah merasakan sendiri. Ya. Kalau sama orang tua udah gitu kita punya sifat nggak boleh nggak enakan deh. Oh gitu ya. Nggak perlu menjaga perasaan orang. Tapi jangan menyakiti orang, iya kan? Jangan ganggu.
Kita nggak mau diganggu, Iya. dan kita juga nggak bakal ganggu. Iya. Jangan makan hak orang, punya kita jangan diganggu. Udah. Prinsip itu. Untuk sukses aku dari dulu seperti itu. Aku nggak pernah mencoba mengganggu punya orang, dan punya aku jangan dipegang. Iya. Betul nggak? Ada batas, ada garis yang sudah. Itu aja. Nggak sesimpel itu kalau hidup aku. Karena prinsip. Iya. Usaha Jujur. ya? Jujur lah. Nggak ada. Ya. Jujur. Tetap jujur. Itu pesan dari kakek aku. Kemanapun kamu pergi, kuncinya satu. Jujur. Jangan pernah khianati orang, itu sekali udah hancur dia. Makanya aku nggak suka kalau orang bohong. Iya. Karena aku nggak mencoba untuk bohong. Apalagi dia pun tak ada kita bohongi. Sepahit-pahit apapun, jujur aja, nggak apa-apa. Sakit tuh nggak apa-apa. Daripada tahu dari orang nanti. Betul. Lebih baik itu. Kuncinya sukses itu tadi. Jujur dan orang tua. Doa orang tua kan ke langit ketujuh. Iya. Kalau kayak kami sekarang nggak ada yang mendoakan lagi. Amal kita sendiri. Iya. Orang tua nggak ada. Karena doa yang paling mustajab ya orang tua. Kalau ada dia mendoakan kita terus, ya Allah murahkan rezeki anakku. Murah terus rezeki kita. Sekarang siapa yang mendoakan? Orang yang kita bantu. Betul kan? Kita bersedekah nih. Apalagi Ramadan. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kami bersama Bunda Fitri Fyozel dalam program podcast alumni. Dan kepada para pemirsa dimanapun berada yang mengenal dengan Bunda Fitri, silakan berikan komentarnya di kolom channel kami ini. Dan tentunya kami juga berharap untuk dapat menonton sampai habis supaya tidak gagal paham, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Saya Budi Desa Putra, undur diri dari hadapan Anda. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda.